Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 4 April 2023. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena sepanjang malam tadi Engkau memberkati kami dalam tidur nyenyak kami. Berkatilah kami juga karena di pagi hari ini juga Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Dan kami juga berterima kasih kepadamu karena Engkau juga senantiasa menuntun menyertai kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami agar kami dapat menjalankan rutinitas kami setiap saat. Tuhan, terima kasih banyak atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan 36 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, Ia sangat terharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, Dialah itu, yang berkata kepadanya, Aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin.
Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang. Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini di mana Yesus berkata kepada para murid-muridnya bahwa sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan para murid-murid Yesus itu memandang seorang kepada yang lain. Yesus mengatakan bahwa salah satu dari muridnya akan bertindak sebagai pengkhianat. Nah, kata-kata Yesus ini membuat para murid bertanya, siapa yang dimaksud Yesus hanya memberi tanda. Pada saatnya orang tersebut akan terlihat. Yudas akan mengkhianati Yesus dan Petrus akan menyangkalnya sebanyak 3 kali. Yesus tahu bahwa pengkhianatan itu berujung pada sengsara dan kematiannya. Kalimat Yesus kepada Yudas justru bernada perintah, seakan memadai kesiapan Yesus menjalani babak akhir pelayanannya di bumi. Ini bukan kalimat orang yang pasrah, membuta, dan menyerahkan segalanya pada nasib. Yesus tidak pernah menolak atau menghindarinya, melainkan Yesus menerimanya dengan ikhlas, serta mempersiapkan dirinya untuk menghadapi segala tantangan dan berani untuk menghadapinya. Itu semua dilakukan Yesus karena
cintanya pada manusia. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, jika kita dihianati, maka apakah yang akan kita lakukan? Yang pasti, kita akan sakit hati dan merasa kecewa. Bila kita tidak tahu siapa yang mengkhianati, mungkin kita akan membenci pada semua orang terkait dengan masalah itu. Nah, bagaimana bila kita mengetahui siapa si pengkhianat itu? Tentu kita akan membalas dendam, menuntut dan menyakiti orang itu. Dari teladan Yesus, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tidak menghakimi, tetapi memberi kesempatan kepada orang itu untuk berubah dan bertobat. Jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan yang kedua, di mana kita sebagai umat beriman, umat pilihan Tuhan, kita tentunya akan menerima kekurangan dari saudara-saudara kita, dan kita tentunya harus memaafkan kepada orang-orang yang selalu menyakiti kita. Memang berat anak-anak, tetapi marilah kita, di mana Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu bertegur sapa terhadap siapa saja yang kita jumpai setiap saat. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kiranya dalam masa Paskah ini kita membukakan hati, pintu hati kita untuk selalu berdamai dengan diri kita sendiri dan selalu memaafkan kepada siapa saja yang membenci kita, entah kepada anggota keluarga kita, kepada bapak mama, kepada adik kakak, atau kepada teman-teman yang senantiasa setiap hari juga mungkin kita saling baku marah, saling tidak tegur sapa. Tapi mari dengan kesempatan ini kita harus membukakan pintu maaf kita kepada orang-orang yang kita jumpai setiap saat, kepada bapak mama kita, kepada adik kakak kita, suami, istri, atau kepada siapa saja yang kita jumpai setiap saat. Nah, pertanyaan refleksi untuk diri kita masing-masing. Bisakah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus saat ini? Saat kita mengalami pengkhianatan, khususnya dari teman atau anggota keluarga sendiri. Tuhan Yesus, berilah kami kemampuan untuk melepaskan dendam dan sakit hati terhadap orang yang telah menyakiti kami. Biarlah kasih-Mu berkobar-kobar di dalam diri kami, agar kami juga mau mengampuni. Amin. Semoga demikian. Marilah kita
Berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang akan kami jumpai, siapapun juga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.